Para sahabat yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Petrus itu dalam melayani tidak mencari hormat, dan ketika dia disembah, dihormati, dia tidak mau. Cukuplah mereka duduk dan mendengarkan apa yang mau diwartakan. Dalam bacaan kedua berkaitan dengan kasih yang ditunjukkan oleh Petrus lewat Roh Kudus yang hadir dalam pewartaan. Kasih lahir dari Allah. Orang yang mengasihi adalah orang yang mengenal Allah. Demikian pun sebaliknya, Anda tidak mengasihi, Anda tidak mengenal Allah. Yesus bahkan dalam bacaan Injil mengatakan, dia juga harus menuruti perintah Bapa yang mengutus dia. Supaya apa? Supaya apa yang diwartakan kepada kita itu benar-benar sampai. Itulah bentuk kasih sejati. Para sahabat yang terkasih, dengan menyerahkan diri seutuhnya menjadi bentuk kasih yang total. Tidak ada prasyarat. Saya membuat ini, Anda harus begitu. Petrus menunjukkan itu dalam bacaan pertama. Suatu saat dalam tugas bagian dari formasi di Alaska, pasti Bapak Ibu kaget toh, saya pernah tugas di Alaska. Maka saya diberi gelar beruang tropis survival. Saya masih hidup sampai sekarang ini. Saya mengunjungi satu keluarga, anaknya 2 kecil-kecil waktu itu, tahun 2005-2006. Kelas 4 SD, dua-duanya cewek, kembar. Suatu saat kita main petak umpet di antara badai salju. Karena mereka sudah mahir bermain di tengah salju, sementara saya adalah pemula itu. Untung tidak ada beruang yang nangkep saya. Sehingga saya kurang tahu apakah yang muda atau yang tua itu mengatakan, Romo, sudahlah, pasti Romo akan kalah terus dengan kami ini. Lebih baik kita istirahat. Dia pasti paham bahwa saya tidak akan pernah menang dalam hal seperti ini. Dan yang lebih lagi, bahwa setelah itu dia mengatakan, pasti Romo kelelahan. Mari kita ke rumah makan. Nah, ini yang paling penting, saya diundang makan. Dibuatin apa itu? Es krim Alaska, tahu ya? Di gini-gini pakai apa itu? Ikan, kok malah saya lupa ya? Yang terkenal salmon ice cream. Digaduk di depan mata saya tuh. Romo mau tingkat kedinginannya berapa gitu. Ada juga ya. Di sini kan belum ada itu, mau tingkat kedinginan berapa gitu. Lalu yang tadi yang mengatakan kepada saya, Romo pasti lapar, itu mengatakan kepada mamanya, Ma, buatlah. Kan Romo juga baru pertama kali merasakan ice cream, gak usah ditanya, pasti dia gak tahu. Hebat juga dia ya. Benar, saya memang tidak tahu. Tetapi ketika saya memakan ice cream itu, nikmat rasanya. Sekali dalam hidup, pengen lagi sih, tapi kalau ke Alaska mikir-mikir dulu. Para sahabat yang terkasih, kasih itu tidak mengenal. Seandainya saya menolak untuk diutus ke sana, mungkin saya tidak mempunyai cerita.
Seandainya si yang kecil tadi tidak mengatakan berhenti, mungkin ceritanya akan lain lagi. Seandainya yang kecil tidak menahan ibunya untuk bertanya, mungkin makanya akan sedikit molor. Seandainya Yesus juga tidak mau menyelamatkan kita, entah apa yang terjadi dengan diri kita. Seandainya kasih itu tidak ditunjukkan kepada kita, entah apa yang terjadi dengan perjalanan hidup kita. Silahkan hal ini dilanjutkan dalam keluarga kita. Apakah orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua? Apakah itu ditunjukkan juga lewat kasih yang mengenal bahwa kita memang benar-benar bagian dari karya keselamatan itu karena kita sudah diselamatkan olehnya, dan kita mau membagi kasih itu kepada siapapun tanpa mengenal batas, dan terlebih dengan orang-orang yang kita kenal di sekitar kita. Tahun 2003 sampai 2005, sebelum saya ke Alaska, saya di Micronesia Pacific. Murid saya bernama Lino, SMA, kelas 11. Dia bertanya begini, Romo, apakah Romo sungguh mencintai budaya kami? Karena kita ini kan lautan ya, kan masih ada lagunya nenek moyangku seorang pelaut tuh. Pasti kalian gak hafal tuh, saya juga tidak. Jadi saya bilang, oh iya kita sama kok budayanya, ya mirip-mirip lah kalau nyanyi ada ombak-ombak gitu lagunya kayak gitu. Oh dia senang, saya bilang gitu. Oh bisa kasih contoh nggak Romo? Nah ini yang susah, contohnya apa ya? Harus goyang-goyang kayak gitu. Karena saya sudah bilang sama, saya harus mencari contoh ini. Saya hafal lagu gereja, tenang-tenang mendayung. Diterjemahkan ke bahasa Inggris, pusing saya itu. Lalu saya hanya menjelaskan, dia senang mendengar bahwa seorang Romo meskipun tidak tinggal di situ, hanya bertugas sebagai sahabat di sekolah, juga ikut menjadi bagian dari budaya mereka. Kasih tidak hanya sekedar kita memberi dalam bentuk materi. Kasih ada begitu banyak cara untuk diungkapkan. Bisa juga kita harus tegas sebagai bentuk bahwa memang kita mencintai dan mengasihi entah itu negara kita atau institusi di mana kita bekerja, di sekolah di mana kita melayani, orang-orang yang kita layani sebagai profesi dan tugas kita masing-masing. Saya senang olahraga pagi. Suatu saat saya jogging. Lalu saya lihat ada motor parkir di trotoar. Kan sudah mengambil jatah untuk milik umum toh, termasuk saya. Saya tegurlah bapak yang di atas motor itu, Pak, ini kan jalan milik umum toh, dan ini untuk pejalan kaki. Bapak parkir di sana, silahkan pindah. Ini juga bentuk agar supaya orang tahu apa yang seharusnya untuk dilakukan. Jangan kita diamkan saja. Sesuatu yang salah malah kita dukung. Malah kita juga mau coba-coba. Akhirnya meleset semua. Tidak ada kasih yang ditunjukkan di sana, tapi yang ada malah kesalahan dan dosa. Para sahabat yang terkasih, kasih yang sesungguhnya ialah kasih yang dikatakan dalam bacaan kedua, karena kita lahir dan mengenal Allah. Kasih yang
kita imani, dan yang kita dapatkan karena kita telah mengalaminya sebagai orang-orang yang diselamatkan. Inilah kasih yang sejati. Jangan kita menerjemahkan kasih sebagai sesuatu, saya memberi, engkau memberi, ya bukan itu tuh. Kadang-kadang kan kita juga begitu, saya kasih kamu saya traktir es krimnya, besok kamu traktir saya apa? Waduh, bukan itu tuh. Tetapi kadang-kadang kita juga mau bermain di area situ, malah memiskinkan iman kita. Apakah Yesus juga pernah menuntut Anda atas apa yang dia lakukan? Tidak kan? Tidak toh? Iya, dia cuma bilang, kasih, datanglah padaku, pikullah salib, terserah Anda. Maka mari kita mohon dalam perjalanan Paskah kita yang terus menerus, maka kita sebenarnya mengalami kebahagiaan itu. Kita diselamatkan, kita tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Faktanya apa? Pentakosta. Kita akan selalu ditemani dengan kasih itu sendiri. Mari kita mohon agar apa yang kita alami selama ini juga kita bagikan, karena kita mengenal Allah, dan dengan begitu orang lain pun bisa mengalami kasih Allah dalam dan lewat diri kita. Tuhan memberkati.